Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Sobat Bio dimanapun kalian berada. Saat ini kami sedang berada di perumahan Giri Mekar Permai, Desa Giri Mekar, Kecamatan Cilengkrang. Saat ini kami sedang berada di salah satu penggiat urban farming, yaitu bersama dengan Pak Nanu. Nah, kali ini kita akan berbincang-bincang bagaimana sih urban farming yang ada di rumahnya Pak Nanu. Nah, kalau boleh tahu Pak Nanu sudah berapa lama Pak mulai aktivitas urban farming ini? Sebenarnya saya memulai 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu, tetapi berkenalan dengan bio ini baru 2 tahun terakhir. Baru 2 tahun terakhir. Oke. Kalau motivasinya apa Pak? Mungkin sebelumnya aktivitasnya apa, kemudian motivasinya sehingga Bapak mulai untuk urban farming itu seperti apa Pak? Oke, sebelumnya saya kantoran ya, kerja kantoran. Kemudian berhenti tahun 2017 akhir, sehingga saya setelah itu full ada di rumah. Nah, bagi saya bercocok tanam itu hobi. Tapi di sisi lain kan ini daerah perkotaan ini terbatas lahan, nggak ada lahan. Akhirnya saya gunakan ini rooftop ini. Rooftop ini saya gunakan untuk bercocok tanam, dan saya menggunakan media pot, kemudian polybag sampai planter bag. Ya, itu untuk menyiasati lahan yang terbatas gitu. Oke. Nah, kira-kira komoditas tanamannya yang ditanam apa aja ya Pak ya? Di sini ada, ini saya lihat kan ada banyak nih. Kira-kira tanamannya ada apa aja Pak yang ditanam di sini? Ya, sebenarnya saya setiap periode berganti-ganti tanaman. Tapi untuk saat ini yang ada, ini dari mulai tanaman sayur-sayuran sampai dengan buah-buahan. Sayuran misalnya saya ada bawang daun, ada seledri, ada cabai rawit, ada kemangi, itu dia ada kemangi, ada berbagai macam sayuran, jahe, termasuk kencur juga ada. Nah, untuk yang buah-buahannya dari buah merambat seperti melon, semangka saya tanam, saat ini juga sedang berbuah. Kemudian jeruk, ini jeruk lemon, ada juga jeruk kunci, ada jeruk purut, ada jeruk limo, jadi ada 4 macam jeruk. Kemudian ada juga chia seed, ini kebetulan istri sedang diet dan saya coba dari biji yang ada saya semai. Ternyata bagus, pertumbuhannya bagus dan ini sedang mekar-mekarnya, bunga juga buahnya sudah mulai menua. Kemudian buah, ini ada alpukat, banyak alpukat berbagai jenis ini karena saya juga hobi sambung menyambung tuh. Sampai ada buah kacang Amazon, kemudian ada sampai kurma nih. Kurma pun ada, saya kurma juga ya, Pak? Tanam gitu. Jadi ini pokoknya multi. Nah, kadang-kadang yang mayoritas cabai rawit, kadang-kadang terong, apa saja saya tanam pokoknya. Tapi itu berganti-ganti setiap musimnya. Gitu. Oke. Itu saya lihat ada pohon durian juga ya Pak ya. Itu umurnya berapa lama tuh Pak? Oke, itu durian musangking saya tanam 4 tahun yang lalu. Dan agak lama sebenarnya di awalnya karena terhalang pagar. Begitu mulai terkena sinar matahari pagi, kemudian saya tambahkan juga bio, ternyata growth-nya cepat gitu di air. Jadi sekarang hari ini sedang mulai berbunga. Ya, sedang mulai berbunga ya Pak ya? Jadi sesuatu lah mudah-mudahan, tapi ya nggak tahu ini karena bunga perdana ini. Kalau untuk perawatannya Pak sehari-hari bagaimana Pak ini? Penyiramannya atau mungkin ada treatment tertentu? Bagaimana Pak kira-kira setiap harinya atau? Ya, pertama tentu media yang utamanya tanah, tapi tanah saya nggak terlalu banyak, paling sepertiga saja. Yang 2/3 justru adalah pupuk kandang sama kompos. Jadi kebetulan saya ternak domba juga, jadi pupuk kandang dari domba itu saya fermentasi, kemudian dicampur dengan kompos dari dapur, difermentasi, ya, jadilah pupuk organik. Kemudian dicampur dengan sepertiga tanah itu, lalu kita tanam. Nah, pada periode memacu pertumbuhan memang awalnya saya seminggu sekali disiram dengan bio. Dengan Biosoltamax ini ya Pak ya? Dengan Biosoltamax yang ini. Alhamdulillah percepatannya luar biasa kalau dengan tambahan ini percepatan. Tapi basicnya memang dari
pupuk organik ini Oke. adalah stimulan ya. Ya, Nah, betul Pak. Ya, berarti menarik juga ya Pak ya. Bapak punya ternak, domba, berarti untuk sampah organiknya sendiri itu tidak ada yang terbuang ya? Berarti apa namanya, kembali lagi ke tanah dan Ya. dimanfaatkan juga ya Pak ya? Betul. Pertama saya pakan domba itu sendiri dari pakan fermentasi. Saya tanam di sebelah ada rumput pakcong ya. Ya. Kemudian diproses fermentasi, diberikan ke domba sehingga kotoran domba nggak bau. Kotoran domba nggak bau, karena walaupun di lingkungan sini nggak bau. Kemudian dari kotoran domba ditambah dengan sisa-sisa rapennya, saya proses fermentasi supaya Oke. matang menjadi pupuk. Kemudian di dapur, karena di kompleks Giri Mekar Permai ini sudah ada komunitas pengolahan sampah. Jadi di dapur kita ada dua, ini anorganik, ini organik. Ya. Udah dipisah. Nah yang organik itu kita proses fermentasi dengan tambahan lapa maggot, itu proses. Ya, jadi nanti kombinasi pupuk kandang dari domba ditambah dengan kompos dari dapur, jadilah pupuk yang luar biasa ini. Ada subur seperti ini. Berarti Bapak juga memelihara maggot juga ya Pak ya di sini? Atau Sebenarnya gimana? datang sendiri karena datang saya sendiri. pakan domba itu fermentasi Ya. ya. Otomatis Ya. maggot pada datang. Menarik ya. biasanya pada Jadi datang. tertarik ya itu maggotnya ke situ. Ya, jadi datang dan itu mengurai sampah yang luar biasa. Bagus banget. Kalau itu maggotnya biasanya dimanfaatkan juga nggak Pak? Saya kebetulan ada ikan koi Ya. di sini sehingga setiap hari saya bisa panen itu. Oh, maggotnya ya Pak ya? Magotnya kita panen, sebagian Oke. dikasihkan ke ikan, sebagian lagi untuk proses perbanyakan sendiri di kotak Iya. sampah ini. Ikannya juga tadi banyak ya Pak? Ada ikan koi ya Pak ya? Ikan berarti? koi semuanya ikan Koi. koi. Oke. Berarti memang Bapak tidak mengambil pupuk dari luar, jadi memanfaatkan seluruh sampah organik tersebut untuk menjadi pupuk yang Bapak gunakan di sini ya Pak ya? Jadi saya dominannya di organik. Cuma yang belum organik itu kalau ada hama. Nah ini saya belum menggunakan biohayati, belum ini untuk yang kalau ada hama. Jadi kalau saya sudah nggak tahan dengan hama yang merajalela ya terpaksa saya menggunakan insektisida kimia. Tapi itu sangat jarang saya gunakan. Nah, sebetulnya untuk pengendalian hama, kami juga ada produk Pak namanya Agen Hayati. Di dalam Agen Hayati tersebut terdapat banyak mikroorganisme yang bisa membantu dalam pengendalian hama dan penyakit. Contohnya seperti Metarhizium, Gliocladium, kemudian juga ada Beauveria. Nah, itu mereka itu bisa mengendalikan hama dan juga penyakit Pak. Nah, seperti misalnya tadi kita lihat ada serangan kutu-kutu, nah itu bisa dikendalikan dengan jamur tersebut. Nah, nanti kedepannya mungkin nanti kita bisa kenalkan produk Biosolta Max Agen Hayati untuk kita aplikasikan dalam pengendalian hama penyakit Pak. Seperti Ya, itu. bagus karena selama ini terus terang saya belum menggunakan Agen Hayati, Ya. jadi masih kimiawi untuk itu Pak jarang saya lakukan. Cuman kalau sudah serangannya sangat hebat, terutama ini kan anginnya kencang ya, jadi mungkin terbawa angin, terutama kutu-kutu yang ke cabai rawit. Ya. Jadi memang itu kutu-kutu itu bisa terbawa oleh angin sehingga nanti yang asalnya dari tanaman yang jaraknya cukup jauh itu bisa terbawa ke tanaman kita. Nah itu menjadi salah satu faktor penyebar serangan hama tersebut seperti itu Pak. Nanti mungkin kedepannya kita coba ya Pak ya Agen Hayati. Ya, insya Allah. Ya. Kemudian saya lihat nih di belakang saya ini ada lemon. Nah ini kan lemonnya walaupun tabu lampot, tanamannya juga tidak terlalu besar, tapi buahnya sangat banyak. Nah ini treatmentnya seperti apa Pak kira-kira? Ya, alhamdulillah lemon yang saya tanam ini tidak pernah berhenti buahnya. Jadi susul menyusul dari mulai ini yang paling besar, nanti yang menyusul ada yang hijau, bahkan kemungkinan sebentar lagi nih ini kan masih kecil ya, sebentar lagi biasanya ada bunga gitu kan. Jadi terus menerus. Nah, yang pertama saya selalu tambahkan kompos, pupuk kandang, kompos selalu saya tambahkan. Jadi setiap periode saya tambahkan terus. Rata-rata 2 minggu sekali saya tambahkan, jadi nggak banyak, paling 1 skop kecil saya tambahkan, nanti akan nyusut, tambahkan lagi. Jadi mengakibatkan jeruk ini selalu terus berbuah, tidak berhenti. Nah kemudian kalau masa menjelang pembungaan, saya gunakan Biosolta Max. Awalnya seminggu sekali, tapi kalau sudah begini paling 2 minggu sekali. Kalau sudah buahnya lebat lagi, sebulan sekali cukup. Gitu. Jadi alhamdulillah salah satu tanaman yang nggak pernah berhenti adalah jeruk. Tak mengenal musim ini. Ya.
Jadi Biosoltamax ini kalau yang Bapak rasakan itu buahnya jadi banyak ya Pak ya? Ya, pelebat buah. Jadi kadang-kadang saya sebenarnya nggak ingin jangan dulu berbuah gitu. Iya. Makanya saya stop dulu Biosoltamaxnya saya stop dulu supaya nggak ya, karena ini lumayan memicu pertumbuhan generatifnya lumayan yang Iya. saya alami begitu. Jadi memang di pupuk Biosoltamax ini salah satunya terdapat kandungan fitohormon Pak. Nah makanya buah-buahnya ini dia bisa banyak itu karena terangsang pertumbuhannya seperti itu. Nah makanya untuk teman-teman mungkin yang di rumah yang ingin coba pupuk Biosoltamax untuk memaksimalkan pembuahan, nah bisa dicoba nih pupuk Biosoltamax seperti ini. Nah, saya juga pengen nanya nih Pak, mungkin ada nggak sih kira-kira manfaat terhadap terhadap jasmani dan rohani Bapak gitu ketika urban farming ini mulai diawali gitu oleh Bapak seperti Oke. apa Pak? Yang jelas pertama dengan bercocok tanam otomatis aktivitas kita menjadi rutin. Pagi-pagi kita kan sudah nyiram tuh. Ya. Jam 7-an kita siram dan itu saat matahari terbit. Otomatis kurang lebih setengah jam sampai 1 jam, setengah jam kita nyiram. Seluas ini kan lumayan lama ya nyiramnya. Kemudian perawatan, misalnya ada rumput saya cabutin, ada posisi yang kurang tepat. Otomatis kurang lebih 1 jam pagi-pagi saya berjemur dengan matahari. Itu membuat saya senantiasa fresh, segar. Kemudian jelas karena yang dilihat adalah hijau-hijauan daun, ini mata menjadi sehat juga. Ya alhamdulillah. Pada rolohnya ya sehat gitu dengan bercocok tanam walaupun kita tidak punya kebun, walaupun hanya mengandalkan rooftop ini gitu. Ya alhamdulillah kita bisa bercocok tanam gitu. Jadi bagi teman-teman itu yang keterbatasan lahan, manfaatkan sejengkal apapun lahan di sekitar rumah, mau di atap, mau di halaman, lakukan cocok tanam. Insya Allah segar dan sehat gitu, fresh. Iya. Ini luas ukurannya kira-kira berapa Pak? Ini Rooftopnya? kalau rooftopnya ini saja, ini 4x6. 4x6 ya? 4x6. Kemudian ada sedikit di sana yang ada naungan itu juga ada. Jadi yang dominannya 4x6. Ini pun tengahnya saya kosongkan biasanya untuk ngopi-ngopi kalau malam ya, Pak, ya? gitu ngopi. Dan nggak semuanya kita tutupi dengan ini, dengan polybag. Iya. Ini view-nya juga bagus ya Pak ya. Ini ada Kota Bandung, di sebelah sana ada Gunung Manglayang. Nah ini jadi enak juga ya Pak ya kalau misalnya ngopi ya Pak ya malam-malam di sini. Mantap ini. Jadi kalau malam itu Gunung Manglayang di sebelah timur, kemudian di selatan itu ada Masjid Al Jabar, ada GBLA, di sebelah sananya ada Stadion Arca Manik. Jadi lumayan semarak malam ini. Jadi menikmati angin semilir dengan Kota Bandung yang semarak bisa enak dari sini sambil ngopi. Iya. Jadi salah satu inspirasi juga nih buat teman-teman yang ada di rumah yang punya lahannya minimalis ataupun punya rooftop tapi nggak dimanfaatkan. Nah bisa dimanfaatkan sebagai lahan untuk kita bercocok tanam seperti itu. Ya betul, bahkan saya ini pertama kali nih saya nyoba nanam ubi cilembu di dalam karung. Gitu. Ini pertama kali. Saya belum tahu hasilnya seperti apa, tapi kalau lihat vegetatifnya lumayan subur. Rimbun ya Pak daunnya. Rimbun sekali ubi cilembu, tapi hasilnya seperti apa ubinya nanti saya ingin tahu juga. Nah ini mudah-mudahan ditambah ini ubinya menjadi besar gitu, tapi perlu dibuktikan nanti. Iya. Siap, insya Allah nanti mudah-mudahan ubinya bisa tumbuh dengan baik ya Pak ya. Hasilnya juga akan ini besar ya ubinya. Amin, amin. Ya mungkin itu saja bincang-bincang dengan Pak Nanu selaku pegiat urban farming yang ada di Kota Bandung. Mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi teman-teman yang ada di rumah. Saya Fahri, mewakili dari PT Bandung Inovasi Organik. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.